kembali di perkuliahan kita yang pertama di mata kuliah landasan teknologi pendidikan. Dan izinkan kami untuk menyampaikan presentasi dengan judul Landasan Empirik dan Praktis Teknologi Pendidikan yang akan disampaikan oleh kelompok kami, yakni kelompok 3. Saya sendiri Sugeng Haryanto, kemudian Bu Endah Kurniawati dan Pak Arif Abdurrahman. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita masuk ke slide pertama. Silakan Pak Arif. Bahwa teknologi pendidikan terus mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang tumbuh dan semakin berkembang. Pada tataran dinamika perkembangannya, fokus utama teknologi pendidikan terletak pada upaya untuk memberikan kesempatan belajar pada manusia seoptimal mungkin melalui beragam proses serta varian sumber belajar yang digunakan. Melalui upaya tersebut, maka lazim jika teknologi pendidikan diharapkan mampu menjembatani terwujudnya masyarakat dunia yang berpengetahuan melalui beragam pola serta model pembelajaran yang dihasilkan. Dengan kata lain, berbagai konsep teoritis senantiasa dikembangkan oleh bidang keilmuan teknologi pendidikan untuk menemukan cara yang efektif dalam memperbaiki kualitas pendidikan tersebut. Seluruh upaya tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yakni mewujudkan kehidupan akademik yang mampu berproses sekaligus berprogres mengikuti perkembangan era modern dalam melahirkan manusia paripurna. Teknologi berposisi sebagai bagian dari suatu sistem proses sekaligus produk yang dikembangkan untuk menjadi solusi atas problematika di dunia pendidikan. Di antaranya pada masalah efisiensi produktivitas pendidikan, mutu, dan kualitas pendidikan itu sendiri. Relevansi pendidikan di tengah kancah global maupun masalah-masalah yang muncul di bidang pemerataan pendidikan. Bidang garap teknologi pendidikan mencakup segala sesuatu yang berhubung dengan problematika belajar yang perlu mendapat solusi penyelesaian. Sebagai bentuk upaya penyelesaiannya, yakni memberikan fasilitasi terhadap proses pembelajaran melalui aktivasi produksi, penerapan, dan manajemen proses, serta sumber daya teknologi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, atas divisi teknologi pendidikan yang sudah kita pahami bersama, maka akan ada visualisasi, yakni relasi antar domain atau antar kawasan di dalam lingkup teknologi pendidikan yang akan dilihat pada slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Endah. Kepada Ibu Endah kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan presentasi dari kelompok 3 mengenai visualisasi atau realisasi antar domain atau antar kawasan di dalam lingkup teknologi pendidikan. Di sini dapat digambarkan bahwa dalam teori dan praktiknya, domain itu terdiri dari domain desain, kemudian domain penilaian, domain pengelolaan, serta domain pengembangan dan domain pemanfaatan. Dalam domain desain sumber dan proses pembelajaran ini dapat dikaitkan
dengan pengembangan bahan belajar dan perencanaan proses pembelajaran yang efektif. Dan ini mencakup desain kurikulum, kemudian pengembangan materi pembelajaran, kemudian teknik pengajaran serta strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu dan guru. Untuk selanjutnya domain penilaian. Domain penilaian itu mencakup penilaian dan evaluasi dalam proses pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah teknik-teknik penilaian, pengembangan instrumen penilaian, analisis hasil belajar, serta penggunaan data hasil penilaian untuk meningkatkan pengalaman belajar. Kemudian domain pengelolaan sumber belajar. Fokus dari domain ini adalah pada manajemen distribusi dan pengaturan sumber daya belajar yang meliputi manajemen perpustakaan, manajemen teknologi, informasi pendidikan, serta strategi pengelolaan koleksi sumber belajar. Untuk selanjutnya yaitu domain pengembangan sumber belajar. Domain ini terkait dengan pengembangan konten belajar yang termasuk kurikulum, modul, bahan ajar, dan sumber daya pembelajaran yang lainnya. Pengembangan sumber belajar harus memperhitungkan kebutuhan dan karakteristik siswa serta memanfaatkan teknologi dan praktik baik dalam desain instruksional. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan sumber belajar yang mencakup strategi dan teknik penggunaan sumber belajar yang efektif dalam proses pembelajaran. Dan hal ini mencakup penerapan teknologi, keterlibatan siswa ke luar ke dalam proses pembelajaran. Hubungan antar domain ditingkai melalui bidang ilmu teknologi pendidikan, sebagaimana tampak dalam gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing domain memiliki kontribusi satu sama lainnya dan terkoneksi secara teoritis maupun praktis. Next. Mohon maaf Pak. Selanjutnya slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya itu landasan empiris dan praktis teknologi pendidikan. Kata landasan berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami, di mana kejadian tersebut didapat melalui penelitian, observasi maupun eksperimen. Jadi yang dimaksud dengan landasan empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian yang dialami, di mana kejadian tersebut menjadi titik tolak dasar pijakan yang didapat melalui penelitian dan eksperimen. Landasan empiris dan praktis teknologi pendidikan didasari dari landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis. Next. Landasan sosiologis. Landasan filosofis teknologi pendidikan dapat dibagi menjadi 3 perspektif, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis ya hal yang terjadi dan hal yang menjadi dasar atau landasan ruang lingkup wujud objek penelaahan atau ontologi teknologi pendidikan, di antaranya yaitu adanya berbagai macam sumber untuk belajar, termasuk orang yang mencakup penulis buku, produser, media, dan lain-lain. Pesan yang tertulis dalam buku atau tersaji lewat media. Kemudian media itu terdiri dari buku, program televisi, radio, dan lain-lain. Selanjutnya adalah alat. Nah, alat di sini yaitu jaringan televisi, radio, dan lain-lain. Cara-cara tertentu dalam mengolah atau menyajikan pesan, serta lingkungan di mana proses pendidikan itu berlangsung.
Kemudian perlunya sumber-sumber tersebut dikembangkan baik secara konseptual maupun faktual. Perlu dikelolanya kegiatan pengembangan maupun sumber-sumber untuk belajar. Sumber-sumber untuk belajar itu agar dapat memberikan manfaat untuk kepentingan pembelajaran. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Arif. Kepada Pak Arif, silakan. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis berdasarkan epistemologis. Yang pertama adalah keseluruhan masalah belajar dan upaya pemecahan ditelaah secara simultan. Semua situasi yang ada diperhatikan dan dikaji saling keterkaitannya atau dengan secara sistematik dan bukannya dikaji secara terpisah-pisah. Adapun unsur-unsur yang berkepentingan diintegrasikan dalam suatu proses kompleks secara sistematik, yaitu dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dinilai, dikelola sebagai suatu kesatuan, dan ditunjukkan untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, penggabungan ke dalam proses yang kompleks dan perhatian atas gejala secara menyeluruh harus mengandung daya lipat atau sinergisme, berbeda dengan hal di mana masing-masing fungsi berjalan secara masing-masing. Selanjutnya yaitu aksiologis. Teknologi pendidikan berpancang pada upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar kepada para peserta didik dalam sebuah desain sistem pendidikan. Selanjutnya, teknologi pendidikan senantiasa menjadikan posisinya untuk berusaha melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Landasan filosofis. Landasan ini memberikan dasar untuk menentukan peserta didik terhadap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan teknologi. Masyarakat teknologi telah menggantikan pikiran manusia dengan pikiran mekanis komputer, dengan kecepatan, ketepatan, serta kemampuan yang memungkinkan memecahkan masalah-masalah teknis dan organisasi yang amat kompleks. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Kondisi ini merupakan karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam bentuk perilaku dan interaksi dengan lingkungannya. Teknologi pendidikan merupakan aplikasi teknologi yang sangat perlu, yaitu untuk menghasilkan perilaku tertentu secara sistematis guna keperluan pembelajaran, di mana penelitian psikologi dapat dipakai sebagai dasar untuk mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran. Oke, demikian pemaparan dari kami. Saya kembalikan kepada Pak Sugeng sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Endah dan Pak Arif yang telah menyampaikan presentasinya. Seperti biasa, kami buka pada teman-teman sekalian apabila ada pertanyaan, tanggapan, maupun yang lainnya. Kita cukupkan 3 saja. Yang pertama, Pak Sabirin. Silakan Pak Sabirin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk diberikan kesempatan. Mohon maaf Pak dosen dan teman-teman sekalian. Tadi sambil nyimak sambil makan, tapi tetap menyimak insya Allah. Insya Allah pertanyaan dari saya itu terkait dengan materi yang luar biasa tadi itu, kira-kira tantangan dan hambatan. Kalau bicara tentang tantangan hambatan kan selalu ada di mana saja ya. Tapi saya rasa setiap kita pasti akan berpikir bagaimana menjadi pemenang dalam hal ini. Kira-kira apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi pendidikan ini baik dari perspektif guru maupun dari siswa.
Kemudian kalau kita dalam lembaga sekolah, kira-kira bagaimana sekolah atau institusi pendidikan dapat mengatasi resistensi terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Mungkin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sabirin. Kemudian yang kedua, silakan dari teman-teman. Mungkin saya mau bertanya Pak Sugeng. Ya, silakan Bu Zahra ya. Ya, silakan Bu Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terakhir dijelaskan sama Pak Arif mengenai landasan psikologis. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebetulnya peran teknologi itu dalam menjaga atau mungkin memperbaiki psikologis anak dalam proses pembelajaran? Apakah dipergunakan metode tertentu kah atau platform tertentu kah untuk menjaga atau memperbaiki psikologis anak? Kira-kira begitu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Zahra. Untuk satu lagi, silakan teman-teman. Izin Pak Sugeng. Baik, silakan Bu Vita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen, Bapak Misbah, serta Bapak Ibu sekalian. Izin bertanya untuk kelompok Pak Sugeng, Bu Pak Arif, dan Bu Endah. Masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang disampaikan tadi dari Miss Syahra ya. Cuman pertanyaan saya mungkin lebih singkat, yaitu hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan teknologi yang berhubungan dengan perilaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya konfirmasi dulu terkait pertanyaan dari Pak Sabirin, yakni tantangan dan hambatan ya dalam mengimplementasikan teknologi pendidikan ini bagi guru dan murid, dan bagaimana sebuah lembaga untuk bisa menjalani dalam pengembangan teknologi pendidikan ini ya Pak Sabirin. Masih di mute Pak Sabirin? Suaranya masih di mute Pak Sabirin? Maaf Pak. Ya. Menghadapi resistensi Pak, mengatasi resistensinya terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Oh, baik. Ya. Saya ulangi Pak Sabirin, bagaimana tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan teknologi pendidikan ini bagi guru dan murid, Ya, serta dari bagaimana perspektif mereka masing-masing. ya, dan bagaimana lembaga menghadapi resistensi gitu ya dalam Ya. Menjalankan teknologi pendidikan ini gitu ya Pak Sabirin. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua untuk Bu Zahra, bagaimana peran teknologi pendidikan dalam memperbaiki psikologi anak dalam menjalankan pembelajaran? Apakah ada metode khusus atau bagaimana? Itu Bu Zahra. Betul Pak. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga, Bu Vita, apa yang perlu diperhatikan dalam menjalankan teknologi pendidikan ini, khususnya dalam sebuah perilaku dalam menjalankan atau mengimplementasikan teknologi pendidikan ini. Begitu Bu Vita. Iya, betul Pak Sugeng. Baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin Bu Endah atau Pak Arif kami persilahkan untuk bisa menjawab pertanyaan dulu. Baik dari Pak Sabirin, Zahra maupun Bu Vita. Silakan. Saya akan sedikit memberikan jawaban mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sabirin. Mudah-mudahan jawaban ini sedikit memberikan gambaran untuk Pak Sabirin.
Pertanyaannya itu mengenai tantangan dan hambatan dalam implementasi bagi guru dan murid. Di sini tantangannya adalah yang pertama yang pasti biasanya yang dihadapi adalah keterbatasan akses infrastruktur. Kemudian di sini tidak semua guru dan murid itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan koneksi internet yang stabil, sehingga implementasi teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi sulit di daerah-daerah terutama yang kurang terjangkau oleh infrastruktur. Kemudian di sini juga mungkin tantangannya adalah kurangnya pelatihan dan keterampilan. Nah, bagi sebagian guru, penggunaan teknologi dalam pembelajaran mungkin memerlukan keterampilan dan pengetahuan baru yang tidak mereka miliki. Kemudian pelatihan yang memadai diperlukan agar guru-guru dapat ke dalam pengalaman pembelajaran mereka. Sekarang sedang gencar-gencarnya banyak sekali. Maaf Bu Endah, suaranya putus-putus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perbaikan. Oh, suaranya putus-putus. Mohon maaf. Apakah ini sudah jelas? Halo? Siap, kalau ini udah jelas. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali, Pak. Di sini dampak dan terhadap interaksi juga, sosial juga. Dalam penggunaan teknologi, pembelajaran juga dapat menjadi tantangan dalam hal mempertahankan interaksi sosial dan keterlibatan langsung antara guru dan murid. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika kelas dan pembelajaran kolaboratif. Kemudian keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi itu implementasi teknologi juga memerlukan perhatian terhadap keamanan dan privasi data. Nah, terutama dalam hal ini informasi pribadi dan hasil evaluasi siswa. Untuk selanjutnya mungkin tantangannya adalah ketimpangan digital. Di sini ketimpangan dalam akses atau keterampilan dan penggunaan teknologi juga dapat memperbesar kesenjangan pendidikan antar siswa-siswa yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak, dan hal ini dapat meningkatkan disparitas dalam hasil belajar. Kemudian mungkin hanya itu yang mungkin dari Pak Arif atau Pak Sugeng. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Syahbirin dan Bu dan Bu Pita ya. Buat Bu Zahra, saya tadi nggak suara kecil, saya nggak bisa mendengar secara utuh, takutnya salah. Kalau untuk pertanyaan dari Pak Syahbirin, tantangan dan hambatan dari mengimplementasikan resistensi pendidikan. Jadi tantangan dan hambatan kita itu dalam mengimplementasikan resistensi di dunia pendidikan itu yang pertama adalah merubah paradigma. Antara resistensi dalam pendidikan membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan tradisional yang lebih otoriter. Yang kedua yaitu adalah sumber daya kita, ya, sumber daya
seperti guru, kemudian apa namanya, pelatihan-pelatihan guru, materi yang alternatif, kemudian infrastruktur juga yang harus memadai. Kemudian perlawanan apa ya, kurikulum yang kaku, harus ada pengembangan atau penyesuaian kurikulum. Kemudian pengukuran dan penilaian, mengukur dan menilai kemajuan siswa dalam konteks resistensi pendidikan dapat menjadi tantangan. Pendekatan alternatif dalam penilaian seperti portofolio, proyek berbasis kompetensi atau penilaian formatif yang mungkin diperlukan untuk menggambarkan perkembangan holistik siswa. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Vita ya. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan teknologi yang berhubungan dengan perilaku? Gitu ya, kurang lebih ya? Iya, betul Pak Arif. Nah, mungkin yang pertama yang perlu diperhatikan adalah etika pengembangan secara teknik, secara siswa itu kan apa ya, baik secara apa ya, secara nyata atau secara tatap muka ataupun secara teknologi gitu ya, atau dunia maya, anak itu perlu ditanam suatu etika yang baik agar tidak berlawanan dengan etika. Yang kedua adalah privasi ya. Privasi, mempertimbangkan privasi atau baik privasi pribadi ataupun orang lain. Kemudian keamanan ya. Keamanan cyber, pastikan keamanan cyber itu ya dapat kuat dan tidak bisa dihack seperti itu. Kemudian dampak sosial. Evaluasi dampak sosial teknologi terhadap masyarakat, termasuk pengurangannya terhadap budaya, nilai-nilai, dan mengurangi interaksi sosial secara langsung. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Sugeng. Baik, terima kasih Bu Indah dan Pak Arif. Sedikit menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Pak Syahbirin ya, yang terkait dengan masalah bagaimana suatu lembaga dalam menghadapi resistensi penerapan teknologi pendidikan ini. Ya, tentu sebuah lembaga, baik itu apapun bentuknya, baik yayasan, kemudian sekolah itu sendiri ataupun yang lainnya, harus ya siap gitu ya dalam menghadapi perkembangan dalam sebuah teknologi pendidikan ini. Ya, dia harus bisa beradaptasi, dia harus berusaha untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya. Karena komponen penting ya dalam sebuah lembaga ini ataupun dalam kesuksesan pembelajaran ini paling tidak minimal ada 3 hal yang harus saling berkolaborasi. Yang pertama adalah lembaga itu sendiri, ya terkait dengan menyiapkan sarana prasarana, ya kemudian dengan kelengkapan yang ada terkait dengan penyediaan teknologi pendidikan ini. Kemudian yang kedua adalah sekolah itu sendiri, baik di dalamnya kurikulum, guru harus siap, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah wali santri atau murid. Jadi 3 komponen ini ya harus bekerja sama, saling menguatkan, sehingga nanti sistem pembelajaran itu dapat terbentuk dan menghasilkan sesuatu yang maksimal dalam sebuah tujuan pendidikan. Oleh karena itu sekali lagi lembaga harus bisa ya menyiapkan, beradaptasi dan menyiapkan terkait dengan perkembangan teknologi pendidikan, tentu juga harus bisa mengantisipasi dan mencegah terkait hambatan ataupun sesuatu yang bisa menghambat dari perkembangan teknologi yang sudah berjalan ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Zahra, bagaimana peran teknologi pendidikan dalam psikologi anak ya dalam menjalankan pembelajaran? Tentu memiliki peran yang sangat besar ya terhadap psikologi anak. Dalam hal ini adalah teknologi pendidikan. Karena di dalam makalah sudah kita sebutkan bahwa psikologi ini bisa menjadi landasan
awal bagi kita untuk melakukan suatu penelitian, ya, suatu pengembangan dalam belajar. Oleh karena itu, secara tidak langsung, ya, psikologi ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran anak di dalam kesehariannya. Oleh karena itu, guru dan anak juga harus saling berkolaborasi, ya. Terlebih guru, ya, dia harus bisa betul-betul atau mengawasi ataupun ya mengawasi gitu ya terhadap perkembangan psikologi anak yang di dalamnya sudah menjalankan atau beradaptasi untuk menggunakan teknologi pendidikan ini. Dan di situ juga sudah disebutkan bahwa ada ciri-ciri, ya, tingkah laku yang diperoleh dari hasil belajar yang di situ ada penerapan teknologi pendidikan. Ya, yang pertama terbentuknya tingkah laku baru, ya, berupa kemampuan dan potensial secara aktual, kemudian kemampuan baru, ya, yang berupa kemampuan ataupun dalam waktu yang relatif lama, dan yang ketiga adalah kemampuan baru tersebut diperoleh melalui sebuah usaha. Nah, ini sudah kita sampaikan di dalam makalah. Kemudian terkait dengan Bu Vita yang perlu diperhatikan juga sedikit menambahkan bahwa sebuah regulasi, ya, di dalam sebuah lembaga juga harus dijalankan, harus dibuat dan harus dijalankan, dan ini juga butuh dukungan tidak hanya di sekolah, ya. Kalau tidak ada pengawasan dari orang tua di rumah, tentu ini juga akan nanti bisa menghambat, ya, di dalam penerapan teknologi pendidikan bagi suatu pembelajaran. Oleh karena itu sekali lagi 3 komponen yang sudah saya sebutkan tadi harus saling kolaborasi, harus saling mendukung supaya di dalam penerapan teknologi ini dapat menghasilkan tujuan dalam pendidikan secara maksimal. Ya, minimal sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Sisdiknas, bahwa di sana seorang tujuan pendidikan itu harus, ya, anak memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan didasari dengan ataupun memiliki dasar-dasar agama yang di situ akan menjadi benteng ataupun landasan mereka dalam melakukan aktivitas sosial sehari-hari. Mungkin ini yang dapat saya tambahkan, Bapak Ibu sekalian, karena 3 pertanyaan sudah selesai. Mungkin untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak dosen, kita menyampaikan pendalaman materi dalam tema ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Misbah Fikrianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok Pak Sugeng, Bu Endah, gitu ya, dengan Pak Arif Abdurrahman. Terima kasih atas presentasinya dan pertanyaannya. Tadi ada Pak Sahbirin, Bu Zahra, dan Bu Vita, dan teman-teman semua yang sudah memberikan feedback dengan baik. Yang pertama, Bu Endah, Bapak Ibu semua, simpel saja kita menerapkan teknologi pendidikan itu dari kawasan pengembangan kita. Artinya kalau kita membuat salindia, slide, bahan papan, jangan di copy paste dari Word atau dari Google begitu ke ini Bu Rin ya. Suara siapa nih ya? Oh, Bu Rin ya. Saya bantu mute ya Bu. Mohon maaf ya, supaya nggak ada noise ya, maaf. Jadi salindia kita juga mesti bisa menggambarkan sedikit banyaknya tentang bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan komponen-komponen teknologi pendidikan supaya tidak ini ya, tidak bias. Saya ada beberapa hal yang
mungkin akan memberikan feedback, tetapi dalam konteks apa yang tadi disampaikan, baik itu materi maupun tanya jawab, sudah sangat baik ya, sudah sangat baik. Dan kita mesti memahami bahwa setiap sekolah atau setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap siswa, setiap peserta didik juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Oleh karena itu dari mulai desain pembelajaran sampai kepada penilaian, tadi Mbak Bu Endah menyampaikan keterkaitan antara kawasan Rich 1994 itu nanti kaitannya dengan ada di Salindia saya yang selanjutnya. Tapi memang keterkaitan kawasan dari mulai desain sampai kepada penilaian atau evaluasi dan dikaitkan dengan komponen pembelajaran semuanya terkait. Semuanya terkait. Jadi ketika ada satu kawasan atau satu komponen yang tidak berfungsi, itu sebetulnya dia konektif ya. Dia akan konektivitas dengan komponen atau dengan kawasan-kawasan yang lain. Nah, yang kedua, landasan praksis. Saya walaupun tadi judulnya ada filosofis, ada psikologis, ada sosiologis dan sebagainya, saya melihat ada beberapa yang sudah kita bahas ya waktu itu ya. Jadi saya sempat menyampaikan landasan-landasan filsafat pendidikan dan landasan teori pendidikan di dalamnya sudah ada. Tapi saya ingin menguatkan landasan praksis. Kenapa ingin menguatkan? Kadang-kadang Bapak dan Ibu itu tidak melanjutkan pemanfaatan LMS di sekolah. Jadi kadang-kadang nyatanya saat ini pendidikan tatap muka atau proses pembelajaran tatap muka itu dilakukan ansih seperti tatap muka sebelum pandemi. Padahal harusnya tatap muka setelah pandemi, artinya setelah endemi, berbeda sedikit dengan tatap muka sebelum pandemi. Kenapa berbeda? Terutama untuk pemanfaatan LMS, baik Google Scholar, Schoology, Assembler, ya, dan sebagainya ya, banyak sekali yang Moodle dan sebagainya, itu sangat bisa membantu proses dan sangat bisa membantu penilaian. Betul nggak, Ibu Bapak? Kita sangat terbantu nggak ketika kita proses pembelajaran kita menggunakan LMS atau menggunakan bantuan teknologi? Baik itu untuk menyimpan datanya konten CMS ya, content message service gitu ya, maupun prosesnya. Berasa ya, itu memudahkan. Tapi sekolah meninggalkan itu. Ibu bapak guru juga meninggalkan itu. Ibu bapak guru melaksanakan pembelajaran ya konvensional like before pandemi. Padahal harusnya ada bedanya nih. Ada bedanya. Kenapa? Pasca pandemi kita banyak fasilitas-fasilitas yang dikembangkan. Termasuk sekolah menggunakan pengembangan aplikasi untuk penilaian, evaluasi. Ya, Bu Zahra ngajar nggak? Bu Zahra? Biasanya ada 2 device nih, cuman sekarang cuma 1. Ngajar ya? Ngajar. Oke. Bu Zahra kalau ngasih tes atau penilaian atau evaluasi PTS maupun PAS itu menggunakan soal seperti apa? Biasanya sih soal-soalnya masih sama kayak sebelum-sebelumnya sih, Pak. Yang penting berpaku sama buku, ada HOTS, kayak gitu-gitu aja. Bentuknya apa? Pilihan ganda. Nah. Karena dari sekolah memang ada aplikasinya sendiri, bukan aplikasi, maksudnya website sendiri, jadi memang harus bentuk pilihan ganda. Iya. Bapak Ibu tahu kan kalau pilihan ganda itu hanya mengukur kognitif, betul ya? Jadi multiple choice, pilihan ganda itu hanya mengukur kognitif. Tapi kalau kita tadi Bu Zahra sampaikan dengan HOTS, ya higher order thinking skill, itu banyak dengan sifatnya esai atau banyak dengan studi kasus. Yang itu mengarah pada analisis, ya. Mulai dari C3, 4 sampai kepada C6. Bapak dan Ibu kalau menggunakan aplikasi enak. Keywordnya bisa dimasukkan. Similarity-nya bisa dimasukkan. Betul kan ya? Terus penilaiannya bisa langsung. Ya, itu salah satu memudahkan Pak Sugeng. Jadi memudahkan apa? Ketika siswa kita menjawab, ada kata kunci yang memang yang nggak usah pakai prinsip EI atau
GPT terlalu jauh, tapi ada kata kunci yang dijawab yang memudahkan kita untuk mengklasifikasikan jawaban. Oh, berapa kata kunci kita klasifikasikan dia jawabannya tinggi, berapa kata kunci atau berapa words, berapa count. Jauh lebih mudah. Jadi ketika misalnya Pak Sabirin tanya tantangan, tanya hambatan, tanya strategi, ya harusnya after endemi Pak Sanusi, ya Pak Haji Sanusi, sesudah pandemi Pak, itu gaya dan model dan strategi pembelajaran kita berbeda. Ya, jangan sama persis. Terus selama 2 tahun full kita pandemi, full online, 2 tahun loh, bukan setahun. Itu kan banyak sekali yang dikembangkan oleh Pak Guru di sekolahnya. Jadi kalau itu hanya dimanfaatkan oleh Pak Guru sebagai guru TIK, itu biasa. Tapi kalau itu dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain, yang bisa mendapatkan pengimbasan dan pemodelan, itu akan jadi bermanfaat sekali. Jadi lebih luas lagi. Ya, pemanfaatan aplikasi itu penting banget, termasuk juga untuk pembelajaran untuk bahan atau materi. Ya. Kami ingin meyakinkan, we must convince. Kami harus meyakinkan bahwa teknologi ini not only as a tools, not only as a enhance of learning process. Nggak hanya itu gitu. Bahwa teknologi ini as a content juga mesti dipelajari oleh anak-anak. Teknologi as a science juga ini mesti adaptif. Jangan sampai anak-anak kita learning by doing, dia ambil langsung, dia belajar langsung, tapi dia ambil sepotong-sepotong parsial. Yang dia suka dia pelajari, yang nggak suka dia skip. Betul ya Bu Zahra ya? Ya, Pak Hasbi ya. Pak Hasbi ini dari 12 kali pertemuan, 10 kali pertemuan datangnya lebih awal, jam 8 kurang. Jadi luar biasa nih Pak Sabirin. Walaupun hari ini nggak pakai kopiah Pak Sabirin, Pak Hasbi, tapi dia kalau udah bulan Rajab begini udah mulai siap-siap panggilan terus, Ustadz terus, Rajab ya kan. Sampai ke Ramadan kan, udah mulai loh, udah banyak panggilan ya. Jadi teknologi itu Pak Sabirin itu sangat memberikan kemudahan. Memang ada dampak negatifnya, betul. Ada dampak negatifnya, ketergantungan, anak itu berpikir instan, ada konten-konten yang bahaya, betul. Tapi di atas itu semua, teknologi itu membantu Pak Sugeng. Betul nggak, Pak Sugeng? Ya, kita nggak boleh tutup mata, atau kita nggak boleh apa ya istilahnya ya, taklid buta gitu ya, atau apa gitu terhadap perkembangan iptek, sains teknologi itu nggak bisa lagi Pak Sugeng. Bangsa kita mesti maju ke depan, ya mesti betul-betul juga punya kemampuan yang sama. Dan pelaksanaan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekali lagi ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Tadi saya openingnya apa? Setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan. Nah, tadi udah disampaikan tuh sama Bu Endah, sama Pak Abdurrahman, semua psikologi, sosiologi, semuanya terkait, Bu. Pak, semua terkait. Ya, semua terkait. Ini kaitannya dengan landasan. Biasanya landasan ini berfungsi ketika kita buat CPL. Ya, capaian pembelajaran lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan. Ya. Jadi ini saling terkait semua. Tapi memang kalau dalam konteks operasional di kelas itu banyak kita pakai landasan psikologis, terutama kepada interaksi siswa dengan siswa dengan guru. Benar ya? Terus yang kita pakai juga adalah landasan sosiologis. Ya, itu sering implementatif. Landasan teknologis juga begitu. Ya. Kalau landasan filosofis, ya, landasan yang lain-lain itu melandasi dalam konteks rangka pembuatan kurikulum biasanya. Ya, kurikulum tuh lengkap Bapak Ibu, dari mulai identitas, analisis awal, terus sampai kepada kalau kita adalah RPP-nya, model pembelajarannya, sebelum itu ada pohon kompetensi, sampai kepada penilaian, sampai kepada nilai gitu ya. Assessment itu kurikulum semua. Nah, biasanya kalau kita menyusun kurikulum, landasan-landasan itu semua
Itu menjadi dasar ya, Bu Ragil ya, Agustina ya. Ya. Ya, jadi semua itu melandasi melandasi bagaimana kita menerapkannya di sekolah masing-masing. Saya masih lanjut nggak apa-apa ya. Waktu kita masih banyak, tapi karena ini cuma satu kelompok dan Pak Sugeng ngasih langsung ke saya, kayaknya memang waktunya buru-buru gitu ya. Saya memahami aja itu bukan landasan psikologis tapi landasan humanis ya, humanis ya. Landasan humanis ya kan. Humanis ya. Mungkin ada yang penutupan arisan ya. Kemarin Desember, nggak ini Januari ada yang mau ke sekolah atau apa ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Bu Endah tadi. Jadi kalau pengembangan Pak, yang namanya teknologi itu dari mulai teknologi cetak, audiovisual berbasis komputer sampai kepada teknologi terpadu, ini semuanya terkait Bapak Ibu. Ya, sampai kepada dari mulai desain sampai kepada penilaian. Dan ini sebetulnya hubungan sebab akibat. Ya, hubungan sebab akibat. Kalau penggunaannya seperti ini akan berakibat seperti ini. Kalau pemanfaatannya seperti ini akan berakibat seperti ini. Ketika desainnya seperti ini akan berimplikasi seperti ini. Ya, Bu Vita ya. Jadi ketika Mbak Zahra nanya, Pak, teknologi berdampak nggak bagi tumbuh kembang anak? Sangat. Sangat. Teknologi jangan diartikan gadget. Tapi teknologi diartikan sebagai teknos dan logos. Sebagai rekayasa dan sebagai ilmu pengetahuan. Anak-anak kita, motorik kasar maupun motorik halusnya, ketika dia ada lagu, ketika dia ada suara, ketika dia ada gambar, dia akan lebih cepat Bu Zahra. Ketimbang dia yang sifatnya manual. Itu membantu merangsang motoriknya. Jadi banyak aplikasi sekali ya. Dulu aplikasi Match for Potatoes ya, memixkan. Di sini warna, tulisan kuning, di sini warnanya. Di sini tulisan car, di sini gambar mobilnya. Di sini tulisan dino, di sini gambarnya. Terus ada gambar juga ya yang dia lengkapi dan sebagainya. Ya memang tidak semua fasilitas ada. Ya tapi teknologi itu nggak cuman enhance, high hands gitu ya, on ends gitu ya. Nggak hanya hands on begitu, tapi banyak rekayasa-rekayasa yang berbasis juga teknologi nature gitu, alamiah, itu juga bisa dilakukan untuk tumbuh kembang anak, untuk psikologis anak. Ya, kalau kita di ruangannya Bu Vita bekerja, mungkin 6 jam nggak berasa itu. Ada kopi, ada tanaman, ya kan, ada cahaya sambil duduk gitu ya. Itu kita nggak berasa nih. Tapi saya senang nih, Bu Ragi udah mulai senyum. Tadi cemberut aja sampai akhir. Saya nggak tahu juga apa memang lagi ada gangguan hati kah atau psikologis, nggak tahu juga. Cuman dari tadi kayaknya lemes gitu hari ini, atau kenapa gitu ya, kecapean atau gimana gitu, kayaknya nggak, kurang semangat gitu ya. Mancing, dosen. Hah? Mancing. Nah itu saya tunggu-tunggu bahasa itu, cuman kan Pak Arif nggak ada WA saya, coba tanya Pak Arif, nggak pernah WA saya Pak, kapan ada waktunya, belum pernah tuh. Tapi ya kita kan bisa silaturahim kapan aja ya, kapan aja. Pengennya sih sebetulnya memang jangan terlalu serius ya Pak, karena muamalah kita ini kan endingnya ini mudah-mudahan kita ketemu di surga gitu ya. Jadi memang mesti dengan hati gitu ya, jangan terlalu dibawa beban gitu. Jangan juga nanya Pak soal UASnya gimana, nggak usah dipikirin, itu tinggal mengalir aja. Ya, tadi malam kelas F udah nanya Pak soal UASnya gimana, jangan susah-susah, nggak ada yang susah ya, pokoknya tinggal dijalanin aja. Tinggal dijalanin ya kan, apa soalnya udah nanti ada di GC, pokoknya tinggal dijalanin, jangan terlalu mikir rumit-rumit gitu kan. Kita hidup ini Bapak Ibu juga udah bebannya banyak, jangan ditambah. Saya pengen bilang karena Pak
Sahbirin itu selalu menjadi inspiring people di kelas kita. Jadi teknologi readiness kita itu masih 3.6 Pak. Dan kita masih peringkat ke-77. Jadi emang hambatannya di teknologi readiness-nya kita, kesiapan teknologi kita. Coba tanya Mbak Zaha. Kesiapan teknologi kita berat. Ya, ditambah juga kesiapan SDM-nya. Bapak dan Ibu mau sampai kapan dikasih Chromebook? Mau sampai kapan yayasan mengadakan pengadaan PC, tab, dan sebagainya? Tapi kalau human-nya nggak, mohon maaf ya, human-nya tidak terbiasa. Human-nya tidak menjadikan teknologi ini sebagai friendly, safety teknologi, easy teknologi. Kalau enggak ya susah. Ini Pak Surnata ada ya? Ada di bawah tadi. Oh Bapak di atas? Kebetulan saya di atas tadi. Gitu. Kalau di bawah suruh ke atas dulu Pak. Biar gabung. Iya. Emang udah suasana mancing nih Bu Ragil nih. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di samping, ada yang di sekolah gitu. Tapi by the way langsung off cam nih Bu Ragil, langsung menghilang nih. Aduh, saya nggak enak juga nih. Jadi Pak Ahyat ya, nggak apa-apa kita menganggap teknologi readiness kita masih rendah. Masih rendah banget. Jadi Bu Endah, wajar kalau kita banyak hambatan dan tantangan ya. Dan implikasinya pasti ke dalam sistem pembelajaran. Dari mulai tahapan input, proses, output, sampai kepada outcome. Ya, sampai kepada terbentuk SDM-nya. Capaian pembelajarannya tercapai di output. Tapi apakah sampai terbentuk ke sana apa enggak? Ya tergantung daripada kita semua dalam hal mengembangkan berbagai macam konteks, proses, dan pelaksanaan di sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Pertanyaannya simpel, Pak. Pertanyaannya simpel. Apa yang bisa dilakukan oleh kita masing-masing untuk membantu percepatan penerapan teknologi di sekolah? Kan pertanyaannya itu simpel. Apa yang bisa kita lakukan atau peran apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan untuk membantu percepatan penerapan teknologi di sekolah? Apakah kita menjadi model untuk menjadi pilot project menerapkan itu? Apakah kita bantu sounding kepada guru-guru kita, kepada peer teacher kita? Ataukah kita sounding kepada kebijakan, kepala sekolah, ya, wakasek atau dinas? Atau apa? Kan kita sebagai magister teknologi pendidikan, Pak Syahbir. Artinya kita juga mesti punya peran untuk membantu percepatan penerapan teknologi di sekolah. Kalau sekolahnya Bu Zahra, dia bagus. Semua pembelajaran menggunakan website, materi ajarnya sudah diunggah di website, sudah open source, open access, evaluasinya sudah berbasis teknologi, itu enak. Tapi kan sekolah-sekolah kita tidak disparitasnya begitu jauh. Ada yang high end, ada teknologi friendly, ada sampai yang gaptek yang di bawah, Pak. Jauh banget kan disparitasnya. Nah, pertanyaan simpelnya begitu Bu Vita. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mempercepat penerapan teknologi di sekolah kita? Ya kan Pak Sabirin, benar nggak? Peran apa yang bisa kita lakukan? Karena ini operasional banget. Ini bukan konseptual. Ini aktivitas di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau Bu Rin atau Bu Vita sebagai kepala sekolah, bagus, bisa membuat kebijakan, bisa mengajukan kerjasama ke beberapa pihak swasta. Tapi kalau kita sebagai pendidik, apalah pendidik? Kalau kita nggak melakukan perubahan juga, ya sama aja kan. Dan Bu Zahra, izin sedikit Bu, walaupun soalnya multiple choice, tambahin Bu sedikit tentang esai atau short answer-nya Bu. Karena itu melatih hotsnya di situ Bu. Melatih hotsnya tuh di bagaimana dia menganalisis case study, bagaimana dia menganalisis sesuatu, bagaimana dia menuangkan, di situ hotsnya. Bukan berarti PG nggak bisa melatih hots, bisa.
Tapi keterbatasan ruang dalam dia menganalisis dan dia memberikan jawaban dalam waktu yang singkat, itu jadi seolah-olah sempit begitu. Seolah-olah, walaupun bisa juga. Ya, bisa, terutama dengan kasus, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bukan definisi ya, bukan pengetahuan dan penjelasan, tetapi sebuah perbandingan, asosiasi, sebuah kajian, analisis, itu bisa. Walaupun PG, tapi mohon ditambah juga. Ya, Pak Ahyat ya. Mungkin itu Pak Guru ya, Pak Arif yang sedang di jalan, Pak Iwan yang sedang ada duka juga. Kita memahami, Bapak Ibu jangan terlalu beban begitu ya. Yang jelas apa yang kita dapatkan kita praktekkan di sekolah, Pak. Ya. Oh, Pak Misbah cerita tentang bagaimana membuat soal dengan aplikasi untuk melatih berbagai macam HOTS. Coba kita browsing, kita lakukan, kita terapkan. Ya, ya Mbak Zahra ya. Jadi kita nggak perlu buat website lagi, website sekolah udah ada, tinggal diinstal plugin ya. Plugin quiz ada, plugin buat profiling ada, plugin buat analyze ada, tinggal di-embedded aja. Ya, Bu Lagi jangan marah-marah tiba-tiba Ibu menghilang tadi. Jadi baru dibilang tadi Pak Ahyat di bawah, Pak Sunarta di bawah, Pak itu di atas, Ibu langsung hilang dalam ini. Tapi saya semangat ya, kelas ini kan udah pernah ketemu tatap muka ya. Kalau belum, yang mana Pak Hasbi, yang mana Pak Ahyat, ya kan bingung kita. Tapi karena kita udah pernah ketemu ya nggak apa-apa, sampai akhir online nggak masalah, nggak masalah. Cuman memang hutang mancing tetap ada gitu kan, hutang mancing tetap ada. Siap Pak Arif, jadwalkan Pak Arif. Iya, jangan Pak hutang Arif sih nih. sebetulnya. Rencana ya. Kalau hutang kesannya. Rencana yang belum terrealisasi ya Pak. Pak Arif nggak pernah WA. Coba tanya Pak Arif. Pak Arif nggak pernah WA, nanya waktu aja nggak pernah dia. Pak, apa mungkin kita Iya Pak Arif sibuk banget nih Pak. Pak Arif sibuk dia. Apalagi tadi kayaknya lagi di jalan ya. Tadi kayaknya lagi di mana gitu. Ada pertanyaan? Ibu Bapak kita masih ada waktu. Tapi menurut saya simpelnya seperti itu. Apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat penerapan teknologi di sekolah kita, ya Ibu Bapak mungkin punya peran strategis masing-masing ya, dalam konteks landasan psikologis, sosiologis, semualah, historis dan sebagainya, itu sangat penting. Ke depan kalau ketemu lagi kita di mata kuliah selanjutnya di semester genap, paparan atau presentasi kalau bisa poin-poin, kalau bisa simbol. Nanti Bapak Ibu punya catatan sendiri di sampingnya. Jadi jangan blek dari Google dipaste gitu. Jangan. Jadi kita punya poin-poin, dan kalau bisa Pak Arif nggak ada ya, dari makalah yang Ibu Bapak udah buat, ambil 2 halaman masing-masing kelompok atau 3 halaman masing-masing kelompok, kita buat bunga rampai begitu ya. Bagus. Nanti kasih ke saya, coba saya ajukan ISBN-nya, jadi bisa kayak buku digital. Jadi buat pemikiran kita semua aja sebagai dan semua nama ada di situ karena kita bersama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. UAS-nya masih akhir Januari Pak, atau awal Februari, nanti ada di Google Classroom, karena tadi malam di kelas F itu nanya tentang UAS. Tapi pada intinya UAS-nya tidak terlalu memberatkan Bapak Ibu. Nanti ada waktu mengerjakan, tidak juga mesti hari itu, dan tidak juga kita membukakan Zoom atau kita ada Jimit seperti ini. Tapi itu tinggal tugas mandiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mangga dipersilahkan. Kalau nggak ada, sepertinya cukup dulu.
Kita ketemu jam berapa? Jam 2 apa jam berapa? 2 kelompok langsung ya Pak. 2 kelompok langsung kita komit untuk supaya selesai gitu ya. Supaya selesai dan tidak membebani ibu bapak. Dan kami mengajak kepada teman-temannya yang mau masuk MTP di bulan Maret bisa pendaftaran mulai Januari sampai Februari ini. Diajak Bapak Ibu siapapun, kita wajib mengajak untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, meningkatkan kualitas kita, ya diajak saja, nanti tinggal ketemu Mbak Biah di kampus gitu ya. Mudah-mudahan Pak Sabirin bisa bawa 2 orang gitu ya, Pak Sugeng dari yayasan nambah 1 dan sebagainya gitu ya. Biar bisa sama-sama Pak. Kan Bapak Ibu merasakan bahwa kuliah online atau kuliah seperti ini tidak mengganggu waktu kan. Dan bisa sambil mengerjakan aktivitas lain gitu ya. Jadi artinya dari sisi pembagian waktu tidak membebani lah, tidak membebani. Dan kalau mata kuliah saya kan jarang ada tugas-tugas yang harus sekian halaman, harus berat, harus begini kan nggak ada juga. Jadi bisa dilaksanakan. Tapi apa keilmuan yang didapat diterapkan sedikit-sedikit. Misalnya kita mesti membuat evaluasi itu berbasis higher order thinking skill. Mulai coba dilihat dan sebagainya. Sampai kepada penggunaan teknologi di proses pembelajaran. Mungkin itu ya Bu, Pak. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mungkin bisa difoto walaupun kita hanya 16-15 orang ya. Dengan saya 16. Kita langsung ketemu di UAS. Udah presentasi semua kan? Udah habis kan? Sudah, Pak. LTP sepertinya masih 2 kelompok lagi, Pak. Untuk TIK 1 lagi. Oh, kebalik ya? Iya, saya lihat di grup tadi dari Pak Arif catatannya LTP masih 2 kelompok lagi. Masih kelompoknya kalau nggak salah Pak Rizal, Pak Sabirin sama Bu Vita yang belum. Sama satu lagi Mbak Zahra, Pak Arif, Pak Muammar, Pak Sanusi. Untuk LTP 2 kelompok, untuk TIK nanti terakhir 1 lagi, Pak. Loh, ya udah, ini berarti 1 kelompok lagi dong hari ini. Masih 2 ya? Iya, berarti. Iya, masih 2, Pak. Iya, hari ini masih bisa 1 kelompok lagi nggak? Bisa, Pak. Pak. Dari kelompok kami sudah siap. Iya, bagus. Jadi tinggal minggu depan tinggal 1 ya gitu ya? 1, iya Pak. Oh, baik. Kirain saya tadi saya kebalik Pak, Pak. Saya konfirmasi sih, tapi nggak apa-apa. Silakan Bu Fitna, dengan siapa lagi? Bu Fitna? Saya Pak Sabirin sama Pak Rizal, Pak. Waduh, Pak Sabirin yang bilang udah habis tadi, tinggal 1. Makanya sih Mungkin Pak Sabirin tadi masih di bawah, Bu. Sekarang udah di atas. Ya. Silakan Bu Fitna, tapi waktunya agak terbatas, nggak apa-apa ya? Iya. Mau nggak mau dilanjut sekarang atau minggu depan? Saya ngikut sama Pak dosen. Saya tuh tadi kirain saya cuman tinggal 1. Saya nggak tahu kalau ada 1 lagi. Atau siang, Mbak? Hah? Atau siang nanti dibarengin dengan ini TIK. Oh, siang ya? Siang bisa deh. Oh, gitu. Soalnya tadi, aduh iya, ini udah 9:11 ya, 9:12, berarti tinggal berapa? 18 menit lagi ya, ke 9:30 ya. 18 menit lagi, mungkin siang aja ya Bu. Jam 2, jadi kelompok TIK 1, kelompok LTP nambah 1 ya Bu. Boleh ya? Pak, siap Pak. Ya. Baik. Mohon maaf kalau tadi pembagian waktunya tidak sesuai, nanti kita lanjutkan nanti siang. Hadanallahu yakum ajmain bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Sami-sami. Udah dipoto ya? Berarti kita ketemu lagi jam berapa? 10. Pak Yasin udah selesai ya? Pak Fahri Yasin udah selesai apa belum? Sudah, Pak. Iya, Sudah selesai terakhir habis kayaknya. saya kemarin.